Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kelima setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu kelima setelah Trinitatis ini, kepada kita ditegaskan bahwa Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 14 ayat 1. Puji Hamu Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 747 ayat 1. Sai hunakohi duluki. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6.
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 173 ayat 2. Sai mulak, sai mulak. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus telah datang mencari dan menyelamatkan kami, namun terkadang kami tidak menghargai pengorbanan-Mu. Kami sudah menjadi Kristen, namun tingkah laku kami menyimpang dan menyangkal firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar tidak mendukakan hati-Mu yang telah mencari dan menyelamatkan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 435 ayat 1, Marolopolop Tondiki. Marolopolop Tondiki, ayam hidupus Jesusi, aku sudah Sayas roham kumandongi, sonangi tinggi.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Amos 5 ayat 4 sampai ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 789 ayat 1. Lului hamu harajaoni debata. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 378 ayat 1, Saya dijakon Jesusi, dan kita memberikan persembahan 1A dan 1B dan persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Asaro tu
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada kebaktian minggu kelima setelah Trinitatis yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini sesungguhnya adalah berita gembira bagi kita, utamanya bagi kita yang merasa tidak layak karena dianggap lebih berdosa, dianggap lebih tidak pantas, hidup buruk dan gelap, atau bahkan sepertinya tidak sesuci dan sekudus orang lain. Berita sukacitanya ini adalah sebagaimana topik minggu pada saat ini, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mengalului jala paluahon namago. Artinya jangan pernah merasa masa depan kita telah selesai dan hilang. Jikapun kita sepertinya jatuh dan terperosok ke dalam lumpur dosa yang paling dalam. Kita hanya butuh bertobat dan menyiapkan diri untuk ditemui Yesus. Tidak ada noda dan stigma yang melekat bagi siapapun juga, sebab Yesus telah bersedia menyelamatkan dan menebus kita tanpa pandang bulu. Ibarat seorang dokter yang bekerja untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan memang biasanya hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk selalu menyatakan kuasa keselamatan bagi siapapun yang terhilang dan bahkan terbuang dalam relasi yang terkadang diskriminatif di dunia ini. Sebagaimana perjumpaan Yesus dengan Zakheus, seorang pemungut cukai mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak lebih banyak daripada yang seharusnya ia peroleh dari rakyat. Oleh karena hal ini, para pemungut cukai dipandang rendah oleh masyarakat. Perhatian Yesus terhadap Zakheus memperingatkan kita untuk membawa Injil kepada orang yang ditolak masyarakat. Karena semua orang sedang terhilang dan memerlukan keselamatan. Jangan pilih-pilih, sebab Injil tidak ditujukan bagi orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menunggu kedatangan Yesus yang selalu mencari kita sejatinya bukanlah penantian pasif. Namun sebagaimana Zakheus berlaku aktif yang bersukacita menjamu Yesus di rumahnya, demikian jugalah hendaknya kita melakukannya. Menyambut dan menjamu Tuhan Yesus saat ini sesungguhnya adalah lewat pengakuan yang tulus dan mendalam akan keberadaan diri sebagai orang yang berdosa, sekaligus membangun iman dan iman sejati yang percaya sepenuhnya
kepada Yesus berkuasa untuk menyucikan, menebus dan menyelamatkan kita. Pengakuan serta iman yang dibalut dalam pertobatan itu sesungguhnya termanifestasi dalam kebulatan tekad untuk mengubah kehidupan lahiriah kita yang tadinya dikuasai keinginan daging, sekarang dikuasai oleh kehendak Yesus semata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Yesus sesungguhnya akan melahirkan perubahan hidup yang radikal dan signifikan. Kesediaan diri untuk dikunjungi oleh Yesus sesungguhnya akan menghasilkan aksi nyata. Sebagaimana Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kesediaan diri untuk berubah dan bertobat itulah sesungguhnya yang mendorong keselamatan itu terjadi. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selalu mencari kita. Tunggulah Dia di tempat yang benar, yakni pintu pertobatan sejati sebagai respon positif iman terhadap anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus. Maka dengan demikian keselamatan itu telah nyata dalam diri kita, dalam rumah kita, dalam segala interaksi dan relasi kehidupan kita. Maka jangan ada lagi di antara kita yang patah semangat, yang merasa tidak layak, yang merasa berlumuran dosa. Percayalah, Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Engkau melayakkan kami, Engkau mengunjungi kami tanpa melihat keberdosaan, kesalahan dan kelemahan-kelemahan kami. Engkau sungguh datang untuk orang-orang berdosa dan untuk menyelamatkannya. Terima kasih Tuhan atas lawatan dan kunjungan-Mu kepada kami, atas kunjungan-Mu ke rumah kami, ke dalam diri kami masing-masing. Bukakanlah pintu pertobatan bagi diri kami. Dengan demikianlah kami layak untuk Engkau kunjungi, kami layak untuk Engkau hampiri. Maka sesungguhnya keselamatan akan terjadi pada diri kami, keselamatan akan terjadi di rumah kami, sebab Engkau berkenan mengunjungi kami. Ajarkan kami Tuhan, sebesar apapun dosa kami, itu akan dilampaui oleh kasih-Mu yang besar, sebab dosa kami tidak menghalangi anugerah-Mu yang besar itu, sebab kasih-Mu jauh melebihi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, tetaplah mengunjungi kami, melawat kami dalam keberdosaan kami, dan tuntunlah kami untuk hidup benar dan meninggalkan segala kejahatan-kejahatan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 510 dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan melihat sikap Yesus terhadap Sakeus, kita yakinkan bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan semua orang berdosa. Marilah kita bertobat sebagai respon positif iman kita terhadap anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Hendaknya kita juga mau belajar untuk mengasihi dan menerima semua orang pun yang dianggap berdosa,
Mereka pun perlu merasakan kabar baik bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa
kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!